Oke kawan-kawan ya, berjumpa lagi kawan-kawan ya bersama kita Pak Tani BS. Kawan-kawan memberi tips kawan-kawan dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan kawan-kawan ya. Inilah kawan-kawan kondisi sayur kita, sawi jenis pakcoy kawan-kawan, tumbuh subur di media polybag kawan-kawan. Nah inilah dia bagaimana caranya supaya tumbuh subur kawan-kawan di media polybag dan pastinya sehat kawan-kawan. Kita hanya menggunakan pupuk organik kawan-kawan. Apa saja yang kita lakukan, perawatan saja apa lakukan supaya pakcoy kita tumbuh subur. Makanya kawan-kawan ikuti terus kawan-kawan ya. Oke. Let me in or let me go. Honestly, try honesty. No, just tell me what I want to hear. Oke, ini kawan-kawan kondisi pakcoy kita kawan-kawan media polybag. Kondisi sangat subur kawan-kawan. Kita hanya menggunakan atau perawatan pupuk apa kawan-kawannya, pupuk organik. Kenapa pupuk organik kawan-kawan? Pupuk organik merupakan yang ramah lingkungan dan juga tidak mencemari lingkungan, dan juga bahan-bahan yang kita gunakan juga ramah lingkungan kawan-kawan. Jadi kita harapkan kawan-kawan kalau dunia pertanian kawan-kawan kita harus menggunakan pupuk organik saja kawan-kawan apabila kita menanam tanaman sayur mayur kawan-kawan ya. Sangat-sangat perlu kawan-kawan ya supaya pangan yang kita konsumsi kawan-kawan biar sehat kawan-kawan. Apabila pakan yang sehat kawan-kawan yang kita makan, pasti jiwa kita juga sehat kawan-kawan ya. Jadi apa saja, kembali lagi perawatannya kawan-kawan, kita hanya menggunakan POC saja kawan-kawan. Ini pun POC nya kawan-kawan kita buat sendiri juga supaya lebih irit dan juga ramah lingkungan kawan-kawan. Dalam prinsip pertanian kita di sini kawan-kawan, kita menggunakan limbah-limbah rumah tangga kawan-kawan atau kompos atau kohe yang kurang bermanfaat. Jadi kita manfaatkan kawan-kawan ya supaya lebih efisien dan juga ekonomis kawan-kawan. Nah, itu prinsip kita dalam pertanian. Jadi ini saja kawan-kawan, POC saja. Ini ya. Biasanya POC ini kawan-kawan kita membuat 1:10 aja kawan-kawan ya. Dosis kita 1:10. Dan juga biasakan aplikasi ini biasanya kawan-kawan dilakukan pada sore hari kawan-kawan saja ya. Dalam proses penyiramannya ini, penyiramannya kawan-kawan bisa juga ke daunnya juga bisa kawan-kawan, tidak masalah, tidak akan merusak si tanaman kita karena dia ini sangat-sangat ramah lingkungan kawan-kawan. Nah, gini dia. Dan juga tipsnya kawan-kawan, apabila kalau kawan-kawan penyiraman dalam media polybag atau media pot atau media sejenisnya lah kawan-kawan ya, lakukanlah takaran atau yang pas kawan-kawan ya. Jangan lakukan pemberian atau penyiraman secara berlebihan. Contohnya sampai di sini netes dia banyak kawan-kawan. Apabila terlalu banyak air kawan-kawan, seiring itu pupuk yang kita berikan kawan-kawan kurang efektif. Kenapa kurang efektif kawan-kawan? Kenapa? Karena pupuk tadi cenderung akan terbuang. Dan terus dalam prinsip kimia tanah kawan-kawan, dan juga bisa dia tercuci baraknya kawan-kawan ya. Jadi unsur hara kawan-kawan dalam media tanah ini akan tercuci. Jadi otomatis media kita akan jadi kurang subur kawan-kawan ya. Jadi dalam proses penyiraman ambillah satu ukuran kawan-kawan yang pas dalam media kita. Jaraknya begini, 1 centong saja ini kawan-kawan. Ini akan tidak berlebihan kawan-kawan. Jadi dia takaran dia pas. Ya. Ini saja. Dan juga kawan-kawan, kita juga saling sharing. Yang ini intinya itu pertama kali kawan-kawan adalah medianya kawan-kawan ya, pertama kali. Jadi kita buat takaran atau media yang pas kawan-kawan, media polybag, supaya tanaman kita subur
Dan biasanya kita meracik media dalam polybag, biasanya kawan-kawan kita hanya menggunakan topsoil kawan-kawan, atau tanah atas kawan-kawan, atau dia tuh biasanya warna coklat kehitam-hitaman. Yang kedua adalah kompos. Kompos itu juga harus kompos yang sudah matang sempurna atau terdekomposisi. Yang ketiga adalah sekam bakar atau sekam yang telah difermentasi kawan-kawan ya. Itu perbandingannya semua 1:1 kawan-kawan. Jadi kita buat begitu, langsung kita racik, dan juga kita diamkan nanti 1 minggu kawan-kawan ya. Lalu biar siap kita tanam kawan-kawan. Lebih jelasnya kawan-kawan bagaimana pembuatannya bisa kawan lihat di deskripsi kawan-kawan. Cara pembuatannya ada saya buat di deskripsi kawan-kawan ya. Dan juga perawatan yang kedua kawan-kawan ini supaya daunnya ini kawan-kawan mulus. Ini dia daunnya mulus. Caranya kawan-kawan kita hanya menggunakan pestisida nabati saja kawan-kawan. Biasanya pengendalian nabati secara organik, pengendalian ulat atau belalang kawan-kawan, biasanya kita hanya menggunakan daun sirsak sama daun tembakau kawan-kawan. Nah, kedua bahan ini kawan-kawan sangat efektif dan sangat efisien. Dan juga bahannya ini kawan-kawan bisa kawan jumpai di sekeliling kita, dan juga murah meriah kawan-kawan, tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk pertanian kawan-kawan. Jadi prinsip kita adalah pertanian di sini kawan-kawan, memberikan pertanian yang ramah lingkungan, ekonomis kawan-kawan, dan juga pastinya irit kawan-kawan. Dan juga hasil pangan kita juga kawan-kawan pasti sehat. Sehat kita konsumsi karena tidak mengandung residu kimia kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat kawan-kawan ya, dan juga share sama kawan-kawan yang lain bagaimana perawatan ini pacak kita dalam media polybag supaya tumbuh sempurna kawan-kawan ya. Salam organik, salam sehat, dan izin pamit kawan-kawan. Apabila pertanyaan nanti tanya kawan-kawan di kolom komentar kawan-kawan ya. Oke, salam organik, salam Pak Tani BS. Wanna be